Salam God Lovers. Walau kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, satu hal yang kita harus imani, rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Mari pagi ini bawa hidupmu menyembah memuliakan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, terima kasih Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, segala yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Kau segalanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam God Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan Injil Yohanes pasal 14 dengan tema yang saya bagikan adalah menemukan ketenangan dalam kepercayaan. God Lover, dalam hidup kita seringkali kita menghadapi berbagai situasi yang membuat kita gelisah, kadang-kadang takut. Tapi Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tidak gelisah, karena kita memiliki Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kepercayaan kita kepada Kristus Yesus memberi ketenangan di tengah badai kehidupan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 berisi kata-kata penghiburan
dan janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para murid. Ayat-ayat itu berbunyi demikian. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. God lovers, berikut adalah beberapa cara agar kita dapat menemukan ketenangan di dalam kepercayaan kita kepada janji dan penyertaan Tuhan yang kita baca dari Yohanes pasal 14. Pertama-tama Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan kita, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid untuk tidak gelisah dan mempercayainya serta mempercayai Tuhan. Kita sering menghadapi situasi yang membuat kita cemas dan gelisah. Oleh karena itu, ketika kita merasa cemas atau takut, kita harus mengingat untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu dan memiliki rencana yang baik untuk kita. Yang kedua, dari Yohanes 14 kita bisa melihat pengharapan akan masa depan yang kekal karena janji Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa dengan banyak tempat tinggal katanya. Dan Dia pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Ini memberikan gambaran tentang kehidupan kekal yang telah disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. God lover, kita harus hidup dengan pengharapan akan masa depan yang kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu, ini membantu kita untuk tidak terlalu terpaku pada kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi saat ini. Karena kita tahu ada tempat yang indah yang telah disediakan bagi kita. Yang ketiga, dari bacaan kita ini ada keselamatan dan janji akan kedatangannya kembali. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita bersamanya. God lovers, ini menunjukkan bahwa keselamatan kita adalah bagian dari rencana kekal Tuhan dan bahwa Yesus Kristus pasti menepati janjinya. Dari Yohanes 14 bacaan kita ini juga dikatakan menjalani hidup dengan tujuan. Mengetahui bahwa ada tempat yang disiapkan bagi kita memberi tujuan dan makna hidup kita. Ini yang disebut hidup kita, hidup yang berharga, hidup yang memiliki tujuan, hidup yang lebih dari sekedar hidup. Hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu mempermuliakan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Ini berarti kita harus hidup dengan cara yang mencerminkan iman kita dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita mengetahui jalan ke sana. Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan mengenal dan mengikuti Yesus Kristus, kita tahu jalan menuju ke rumah Bapa. Menemukan ketenangan dalam kepercayaan kita berarti kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus Yesus, mengikuti ajarannya dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ketika kita berada di jalan yang benar, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan keyakinan. Kita dapat menemukan kedamaian di tengah kegelisahan hati kita. Hidup dengan pengharapan akan masa depan yang kekal dan menjalani hidup dengan tujuan dan iman yang teguh. Menemukan ketenangan dalam kepercayaan adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Dengan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus dan mengikuti jalannya, kita akan menemukan ketenangan yang sejati dan abadi. God's lover, marilah kita terus hidup dalam kepercayaan kita dan menikmati damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan kali ini di mana kami diingatkan akan janji Tuhan yang pasti. Di tengah situasi apapun yang kami hadapi yang mungkin menimbulkan kegelisahan kami bisa menenangkan hati kami karena kami tahu bahwa janji Tuhan dan kami tahu arah hidup kami, perjalanan hidup kami tahu karena Tuhan menyediakan tempat dan membukakan jalan, bahkan Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu, terima kasih untuk ketenangan yang Tuhan berikan, kedamaian yang Tuhan limpahkan di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat,
teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga bersama-sama dengan kita bisa menerima berkat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.